Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Para pemirsa YouTube milenial pastinya, muslimin muslimat, mukminin mukminat, instagramin instagramiat, facebookin dan facebookat. Pertama dan paling utama, tidak ada kalimat yang pantas yang tidak keluar dari mulut kita melainkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah berarti kita memuji Allah dengan pujian yang diberikan kepada kita oleh manusia. Ketika pujian itu datang kepada kita, maka jangan GR dulu. Jangan senang dulu, karena pujian yang diberikan oleh manusia kepada kita, entah itu tentang kepintaran kita, kehebatan kita, cara bicara kita, itu semua pujian kita serahkan lagi kepada Allah. Makanya kalimat yang keluar dari mulut tanpa ada menyebutkan proses kepintaran, kecerdasan, kekayaan, maka dengan gamblangnya alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat iman, Islam, dan ihsan, karena semuanya juga karena Allah. Kita memiliki iman, percaya, memiliki Islam, syariat kita laksanakan, memiliki ihsan, sifat baik kita di semua lini dan kehidupan, dan kita berharap nikmat Islam dan iman dan ihsan semuanya ada dalam diri kita sampai akhir hayat hidup kita nanti, sehingga malaikat Israil ketika diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa kita, harapan kita, doa kita, mati kita dalam keadaan iman, Islam, dan insya Allah pemirsa YouTube semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan juga kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, istri-istrinya, dan insya Allah kita semua di yaumul kiamah mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan buka kajian atau kita akan ngaji, yaitu ngaji kitab hikam. Kitab hikam ini adalah kitab yang bercerita tentang tasawuf, artinya kesejatian seorang hamba dalam menginterpretasikan ibadahnya, bahwasanya semuanya karena Allah. Maka kitab hikam ini yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini punya guru namanya Abul Hasan As-Sajili. Syekh Abul Hasan As-Sajili ini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari punya guru namanya Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Abul Abbas Al-Mursi punya guru namanya Syekh Abul Hasan As-Sajili. Nah, kitab hikam ini menceritakan bagaimana seorang hamba untuk beribadah kepada Allah. Di dalam makalahnya kitab hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bismillahirrahmanirrahim, qala muallif min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja'i indal wujudil jalali. Min alamatil i'timad, dari ciri-ciri, dari tanda bergantung, alal amali, kepada amal, kepada kerjaan, pada aktivitas, alal amali nuqsanur roja, untuk sekiranya mengurangi pengharapan, ingdal wujudil jalali, takut-takut ada kesalahan.
Pemirsa YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda kita bergantung kepada amal apa? Ternyata di sini amalul jawarihi, yaitu amal yang kelihatan, amal yang nampak, yang jelas. Min sholawatin, dari sholat-sholat, wa adzkarin, dan zikir-zikiran, wa ghairiha, dan selain sholat dan zikir. Maksudnya apa para pemirsa? Kalau kita melakukan amaliyah, baik yang sifatnya zahir maupun yang sifatnya batin. Yang sifatnya zahir seperti ini. Kita sehat karena kita olahraga. Kita sehat karena kita minum susu. Kita kuat karena kita olahraga. Maka kita kuat karena olahraga, kita sehat karena minum susu, dan seterusnya. Itu namanya menggantungkan amal. Itu namanya menggantungkan aktivitas. Padahal yang membuat sehat, yang membuat kuat, semuanya karena Allah. Lalu kalau ada pertanyaan, berarti nggak usah ikhtiar. Bukan nggak usah ikhtiar. Ikhtiar silahkan, berusaha silahkan, namun proses itu jangan pernah diceritakan, karena proses kalau diceritakan seakan-akan proses itulah yang menciptakan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan. Dari sini mungkin bisa dipahami, itu yang amal digantungkan yang sifatnya zahir. Sekarang apa amalan yang digantungkan yang sifatnya batin? Contoh di sini adalah min sholawatin, dari sholat. Contoh sholat sunnah duha. Orang sholat duha supaya rezekinya lancar, supaya dagangannya laris. Maka sholat duha yang digantungkan untuk lancar, laris, banyak duitnya, rezekinya nanti lancar, maka itulah yang dinamakan dengan menggantungkan amal. Wa adzkarin, dan zikir-zikiran. Zikir bacaan ini akan membuahkan ini. Zikir satunya lagi akan nanti seperti ini, dan seterusnya. Maka sholat akan ini, zikir akan ini, itu adalah penggantungan amal kita, karena harapan kita hanya reward sajanya yang kita pengenin, bonus dari kerjaannya yang kita kerja, tapi esensi dari ibadah seperti sholat dan zikir kita tidak dapat. Apa? Yaitu Abdullah, menjadi seorang hambanya Allah. Udah jelas-jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, bukan untuk supaya kaya, bukan untuk supaya kuat, bukan untuk supaya sehat. Usaha silahkan, tapi hasil dari usaha jangan disebutkan usaha tersebut. Tapi yang paling pantas adalah apapun usaha, aktivitas, amaliyah, kemudian hasil maksudnya itu dapat, maka ucapkanlah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tidak ada daya, upaya, serta kekuatan, melainkan semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi menggantungkan amal itu tidak baik. Karena kalau kita menggantungkan amal, berarti bukan lagi Abdullah, bukan lagi hambanya Allah, tapi menggantungkan amal untuk supaya hasil maksud ini, menggantungkan amal supaya nanti dapat ini, itu berarti Abdul Fulus, hambanya fulus, hambanya uang. Tidak ada lagi Abdullah. Sama orang duhanya nggak salah. Reward janjinya daripada orang yang melakukan duha betul. Bahkan di doa sholat duha, Allahumma inna duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwata quwatuka, wal kudrata kudratuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrishu, dan seterusnya.
Ya Allah, kalau rezeki saya di langit tolong turunin, kalau rezeki saya di bumi tolong keluarin, dan seterusnya. Kalau susah tolong gampangin, kalau dikit tolong banyakin. Duha sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun. Ternyata duha yang udah dilakukan setahun kagak ada kunjung datang itu uang. Tidak pernah dagangannya laris manis, bahkan sering banget rugi. Akhirnya orang itu menyalahkan dirinya dan menyalahkan duhanya, seakan-akan duhanya tidak ada manfaat ataupun berpengaruh pada kehidupannya. Ini yang dimaksud menggantungkan amal. Itu tidak boleh dilakukan oleh kita, karena orang yang menggantungkan amal bukan lagi Abdullah, tapi Abdul Fulus dan abdun-abdun yang lainnya. Para pemirsa YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah warning, peringatan buat kita. Kalau memang menjadi seorang hamba mahdun lillahi taala, murni karena Allah taala, ya lakukanlah amal yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat saya, ibadah gue, mati dan hidup saya lillah, ku persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk jabatan, bukan untuk pamoritas, bukan untuk popularitas, bukan supaya bisa beli rumah, bukan supaya bisa kebeli mobil, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi yang sekarang kita pernah dengar dan lihat, ada istilah hijrah, ada istilah kembali kepada jalan yang benar, menuju kepada yang baik, karena hijrah berpindah dari sesuatu yang maksiat kepada yang taat. Guys, hijrah nggak usah diomongin, hijrah nggak perlu dipublikasikan, hijrah tidak perlu untuk dibikin meme. Hijrah cukup kita dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada orang mengatakan kita hijrah, kita mau hijrah, dari kemarin kemana aja? Terus ngapain aja? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Kalau punya niatan hijrah, punya tulus dari hati yang paling dalam, ingin berubah dari pikiran, perkataan, tindakan, cukup diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak perlu pakai slogan-slogan, karena mengajak sesuatu baik itu belum tentu hidayah itu apa yang kita ucapkan orang itu akan ikut. Innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah Allah yang akan memberikan petunjuknya. Seorang kiai hebat apapun, seorang ustadz sehebat apapun, seorang habib sehebat apapun, ketika Allah memberikan takaran untuk orang itu sampai di situ, maka tidak ada kemampuan untuk melebihi kodrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Hijrah, silakan hijrah. Jangan pernah untuk mengatakan saya yang paling hijrah, saya yang paling benar, saya yang sekarang akan menuju kepada jalan kebaikan. No, tidak seperti itu. Karena orang ibadah menjadi seorang Abdullah, hanya dirinya dan Gusti Allah lah yang tahu kapan dia itu menjadi predikat yang benar-benar menjadi seorang Abdullah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa YouTube, lanjutan dari kitab hikam ini. Untuk gantungan amal, hilangin, kurangin, kalau bisa semuanya lillah, lillah, lillah. Jangan ketika ngaji kita nggak enak karena ada mertua. Kita sholat tepat waktu ke masjid karena kita di rumah ada mertua. Jadi nggak enak sama mertua. Nah, ini namanya gantungan. Supaya dibilang mantu baik, supaya dibilang jadi mantu yang solih, akhirnya melakukan seperti. Karena ada apa? Ada gantungannya, supaya. Nah, ini yang kita hindarkan. Baik, lanjutannya dari kitab hikam ini adalah wal mu'tamadu ala dzalika. Wal mu'tamadu bermula kaul mu'tamad. Ala dzalika yang disandarkan, ala dzalika atas amal. Al ibadu adalah ibad, wal muriduna dan orang-orang murid.
Ibad itu orang ahli ibadah, wal muriduna adalah orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal awwaluna bermula yang dimaksud ibad. Jadi dalam gantungan amal ini ternyata ada kaul yang diambil, yaitu dalam menggantungkan amal itu ada dua pengkategorian. Satu ada yang disebut dengan ibad, yang kedua ada yang disebut dengan murid. Apa itu ibad? Fal awwaluna bermula yang dinamakan ibad yang pertama ya'tamiduna, yaitu orang yang bersandar alaiha pada amal fiduhulil jannati untuk masuk surga, watan imi dan mendapatkan nikmat fiha di dalam surga, wal najahi dan selamat, wan najahi dan selamat min azabillahi dari azab Allah ta'ala yang maha luhur Allah. Wal akhiruna bermula yang terakhir, artinya ibad berarti yang keduanya murid, yaitu wal akhiruna bermula muridun, orang-orang yang berkehendak kepada Allah, ya'tamiduna orang yang bersandar bergantung alaiha pada amal, fi wusuli pada sampai, untuk sampai ilallahi kepada Allah ta'ala yang maha luhur Allah, wa kasfil astari dan terbukanya penghalang, anil kulubi dari hati, wa husulil ahwal dan berhasil dari setiap keadaan, al-qaimatu yang terlaksana, al-qaimati yang terlaksana, biha pada amal, wal mukasyafati dan sesuatu yang terbuka, wal asrori dan rahasia-rahasia, kilahuma keduanya antara ibad dan murid madhmumun adalah dicela. Pemirsa YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, literleknya dari wal mu'tamad sampai dengan kilahuma madhmumun. Jadi ada dua penamaan dari kitab Hikam ini, karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa ada dua orang yang menggantungkan. Pertama adalah ibad, yang kedua adalah murid. Apa itu ibad? Orang yang ahli ibadah, mereka menggantungkan amalnya fiduhulil jannah, untuk masuk surga. Sholat biar masuk surga, baca Quran biar masuk surga. Emang salah? Enggak salah. Tapi menggantungkan itu yang bermasalah. Sholat dilakukan, masuk surga. Nah, itu namanya ya'tamiduna alaiha fiduhulil jannah. Ngerjain ibadah, ngerjain apapun yang ada di dalam diri kita untuk keseharian spiritual kita, sholat, puasa, zakat, baca Quran, berbuat baik, buat masuk surga, watan imi fiha dan mendapat nikmat di dalam surga, wan najahi dan selamat min azabillahi ta'ala dari azab Allah. Maka yang dinamakan ibad itu adalah orang melakukan ibadah biar masuk surga dan selamat dari neraka. Maka orang yang seperti ini dikategorikan ibad. Dari sini paham guys, bahwa orang yang menggantungkan amal ada dua, ibad dan murid. Maka ibad menggantungkan amalnya, menggantungkan ibadahnya untuk masuk surga, dapat nikmatnya surga, nanti ada bidadarinya, nanti ada kolam susunya, apa yang diminta nanti ada. Berarti ibadahnya untuk masuk surga dan untuk selamat dari neraka. Ini ibad. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah orang yang menggantungkan amalnya untuk sampai kepada Allah, terbuka penghalang dari hatinya, dan semua keadaannya berhasil dan terlaksana, dan semua yang sifatnya rahasia terbuka. Maka orang murid ini, orang yang berkehendak menuju kepada Allah, dia zikir, dia wirid, dia sholat, dia apapun dia lakukan, kemudian hasil maksudnya terlaksana, wujud. Mau duit 1 juta seminggunya dapat, ya kan begitu. Ngobatin orang sembuh lewat air doanya sembuh,
Nah, ini yang dibilang murid. Maka orang ketika menggantungkan amalnya dengan mendapatkan predikat daripada sampainya dia kepada Allah, terbukanya rahasia di dalam hatinya untuk hal-hal apapun yang dia inginkan, maka keduanya ketika orang itu menggantungkan amalnya, kilahuma madzmumun, keduanya adalah dicela. Singkatnya, ibad yaitu abidin, murid berarti muridin, dan yang terakhir arif yaitu arifin. Jadi ada abidin, orang ahli ibadah, muridin, orang yang berkehendak menuju kepada Allah, arifin, orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang menggantungkan amal buat masuk surga, orang yang menggantungkan amal menuju kepada Allah, tirakatnya jalan, apanya jalan. Makanya ketika orang itu bisa membaca orang ini, dia tidak pernah ada kekuatan sebenarnya. Seorang wali mengeluarkan air di tangannya. Ketika Allah bilang seorang wali ini bisa mengeluarkan airnya sebanyak 1 ember, maka tidak lebih daripada 1 ember. Nah, itulah ternyata kekuatan manusia yang katanya wusul ilallahi azza wa jalla, sampai kepada Allah, terbuka rahasianya. Semua di dalam hatinya, apa yang dia inginkan ngerentek itu tercapai. Dan dia menggantungkan amalnya itu. Karena itu, sebab itu, baca sholawat, bisa begini, nanti bisa begini. Betul, sholawatannya nggak salah. Sholawatannya nggak salah. Amaliyahnya nggak salah. Tetapi yang salah itu adalah manusianya. Yang menggantungkan sholawatnya. Yang menggantungkan baca Al-Qurannya. Supaya ini agar begini nanti bisa seperti ini, itu yang salah. Makanya kilahuma, keduanya madzmumun, adalah dicela. Yang nggak dicela yang mana? Yaitu arifin, orang yang ma'rifatu billah, orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-a'rif billah, orang yang benar-benar mengenal Allah luar dalam. Tidak ada daya upaya serta kekuatan, melainkan semuanya pemberian Allah. Saya membawa handphone ini bukan karena saya makan, bukan karena saya tadi sudah sarapan pagi-pagi, tapi Allah masih berkehendak, kudrohnya, kuasanya kepada saya, akhirnya saya bisa ngangkat ini. Tapi kalau Allah membatasi kudrohnya, kemudian irodahnya berbeda dengan kita, maka tadinya saya bisa membawa handphone, mengangkat handphone ini, ketika irodah Allah bilang tidak ada tenaga, maka handphone ini terjatuh. Itulah maksudnya. Tidak ada kekuatan daya upaya yang kita miliki, melainkan semuanya milik Allah. Disinilah maksud jangan kita menggantungkan amal, menggantungkan aktivitas kita, menggantungkan tingkah laku kita yang baik. Ya hijrah, merasa paling baik, merasa surga paling dekat. Enggak jaminan. Karena yang menjamin itu semua adalah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya akan bacakan di dalam sarahnya hikam, yaitu Iqazul Himam. Ternyata orang memiliki fase dalam kehidupan ini. Ada syariat, ada thariqat, ada hakikat. Syariat itu apa? Syariat itu di dalam Iqazul Himam, sarahnya dari kitab Hikam Ibnu Athaillah Asy-Syakhandari ini, syariat itu adalah anta'budahu. Ketika orang bersyariat, berarti orang itu pengabdian, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau disebutnya dengan ahlul bidayah, ahli dalam permulaan untuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syariat wahia anta'budahu, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Thariqat antak sudahu, bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam thariqat itu ada thariqat Qadiriyah, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani, ada thariqat Sajiliyah, Syekh Abdul Hasan As-Sajili, ada thariqat Naqsabandiyah, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, dan banyak lagi thariqat-thariqat yang lain. Maka thariqat isinya adalah penegasan zikrullah, ingat kita kepada Allah, sehingga maksudnya kita adalah menuju kepada Allah, tidak yang lain, bukan untuk yang lain. Makanya antak sudahu, orang yang berthariqat berarti menuju, bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin dipuji, bukan ingin dibilang supaya menjadi seorang alim, tapi dia hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah hakikoh antashhadahu, yaitu bersaksi bahwa Allah ini tidak lepas dari kehidupan kita, dari sekecil apapun. Karena menyaksikan Allah itu ada di dalam diri kita dan di luar kita, itu adalah kesejatian dalam hidup kita. Dicaci maki berarti kita harus introspeksi, bukan malah menggelar jumpa pers, bukan malah ibaratnya kita memarahi orang yang mencaci. Kita tahu bahwa apa yang dilakukan sirah nabawiyah, khususnya Nabi Muhammad SAW, kita lihat sejarahnya. Nabi Muhammad ketika ingin melakukan sholat subuh selalu diludahi oleh orang kafir Quraisy, selalu ditimpuki oleh kotoran manusia. Tapi apa yang dia lakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika orang itu sakit, maka Nabi Muhammad orang pertama yang menjenguknya. Inilah bahwasanya walaupun dicaci, walaupun dimaki, walaupun diusilin, disakiti, tapi dia tidak merasa dirinya hina, dia tidak merasa dirinya pamornya turun, karena sesungguhnya yang mencaci, yang memaki, yang mengangkat, yang memuji, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat itu adalah Islam, thariqah itu adalah pembentukan iman, dan hakikat adalah mengeluarkan sifat-sifat yang ihsan. Hasan dengan ihsan berbeda. Hasan baik kalau ihsan sangat baik. Ketika kita meletakkan telur di pinggir karena takut jatuh, itu hasan. Tapi ketika kita taruh di pinggir kemudian nanti takut disenggol oleh orang dan nanti bisa jatuh telurnya, kemudian dipindahkan ke tengah, itu namanya ihsan. Telur ditaruh di pinggir karena takut nanti orang ini kecarian, ditaruh di pinggir, hasan. Namun kalau ihsan, dia taruh di tengah-tengah karena khawatir ketika disenggol telur itu jatuh. Maka kedua-duanya baik, tapi ada yang lebih baik. Maka ihsan di sini adalah hakikah. Hakikoh adalah untuk menjadi seorang yang benar-benar menyaksikan bahwa semuanya adalah kehendak Allah. Anal fa'ilah, anal fa'ilah, anal fa'ilah, Allahu azza wa jalla. Sesungguhnya pelaku apapun di dalam kehidup ini, fa'ilnya adalah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, gantungan amal kurangin. Jangan pernah kita bersandar pada amal, karena bersandar dengan amal pastinya kita akan kecewa. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, tidak akan pernah kecewa. Terima kasih. Di dalam sabda Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, qalu la ilaha illallah tuflihu. Riwayat Bukhari. Wahai manusia, menyebutlah kalian semua, berkatalah kalian semua, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada kekuatan melainkan Allah, tidak ada fulus melainkan karena Allah, semuanya karena Allah, tuflihu, kamu akan bahagia, kamu akan menjadi senang, fiddin wad dunya wal akhirah. Kalau kita bersandar dengan tembok,
ketika tembok ini dihancurkan kita jatuh. Ketika kita bersandar kepada bos-bos itu mati, kita rapuh. Namun kemana kita harus bergantung? Melainkan kepada Allah, karena hidup selama-lamanya, abadi selama-lamanya, dan itulah sandaran yang paling utama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam membacanya. Silakan dikoreksi, kami siap menerima koreksinya, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.